Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Dega Baduri, channel diskusi seputar Cana. Oke guys, pada konten kali ini gua ingin membahas tentang pola makan Cana asiatica agar bentuknya tetap ideal, tidak gendut dan terlihat gondrong ya guys ya. Nah, situ gue bakal nge-share ke kalian. Pokoknya tonton terus videonya sampai habis, jangan kalian skip agar kalian tidak salah paham dengan apa yang gue sampaikan. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu channel YouTube gue, bantu channel ini menjadi channel yang semakin baik, berkembang, bermanfaat, dan selalu menghibur kalian semua. Oke guys, oke langsung saja tanpa banyak bacot, ini dia cekicrot. Oke guys, sekarang kita udah berada di depan Cana asiatica kesayangan gue guys. Nah, di sini tuh ada Cana asiatica, jenisnya itu bisa dibilang kebanyakan kita itu sebagai RSOS ya guys ya. Nah, tapi ini tuh Cana dari koloni white spot ya guys ya, atau WS gitu guys. Nah, jadi karena warnanya beda sendiri dibanding WS yang ketika gua ambil di koloninya itu, jadi ya bisa dibilang ya RSOS lah seperti itu guys. Nah, situ kita ke topik intinya langsung ya guys ya, tanpa banyak bacot biar tidak terlalu memakan banyak waktu. Jadi agar menghasilkan Cana Sewati yang memiliki bentuk ideal, yang gak mageran dan bisa terlihat gondrong juga, kita memerlukan pola makan yang harus kita jaga, atau ada pola makan yang harus kita jaga ya guys ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk memberi makan Cana kesayangan kita, karena kalau kita memberi pakan terlalu berlebihan akan menghasilkan Cana yang kurang bagus. Mungkin Cananya bisa cepat besar, tapi untuk badannya itu nggak proporsional. Yang pertama, yang kedua, ikannya juga bakal mageran nantinya. Lalu yang ketiga, dan ikannya tuh gendut. Kalau ikannya udah gendut ini jadi kurang menarik ya guys ya, untuk untuk kita pandang seperti itu guys. Karena itu kita memerlukan pola makan yang harus kita jaga. Nah, jadi ini gua ada saran buat kalian untuk pola makan Cana asiatica agar bentuknya itu seperti ini, dan ikannya juga galak, gak mageran, dan terlihat gondrong ya guys ya. Ini ikannya tuh agak sedikit gondrong no, sekalian sendiri ya. Jadi karena pola makan yang kita jaga ini menghasilkan Cana yang terlihat sedikit gondrong. Nah, untuk yang pertama yaitu gua di sini untuk pakan harian dari Cana asiatica gue ini, gua memakai pelet guys untuk pakan hariannya. Jadi gua pakai pelet apa? Di sini tuh gua pakai pelet, nggak terlalu pakai pelet khusus ya. Soalnya ini kan warnanya tuh warna kuning Cananya. Jadi kalau misalkan kalian Cananya Cana white spot gitu, misalkan kalian ingin menebalkan warna hitamnya, kalian bisa pakai pelet yang berpigmen hitam. Lalu kalau misalkan kalian ingin memperbanyak mutiara, mungkin kalian bisa pakai pelet khusus buat memperbanyak mutiara atau menebalkannya. Dan apabila kalian misalkan memiliki Cana yang red strip atau red kalimaya, seperti itu kalian bisa memakai pelet yang berpigmen merah seperti itu guys. Nah, jadi untuk Cana gua yang satu ini dia warnanya kuning, dan gua memakai pelet ini guys, pelet blue, blue booster. Nah bang, kok lu pakai pelet blue sih? Nah guys, jadi ceritanya gini guys, gua kan banyak di situ tuh koleksian gua itu banyak Cana Stewarti. Jadi untuk supaya enggak boros banget gitu terhadap pakan dari Cana gue ini, jadi khusus Cana asiatica ini gue pakai pelet dari Stewarti. Untuk Stewarti bisa dibilang seperti itu guys. Jadi peletnya itu pelet blue, jadi sekalian aja, karena dia kan nggak ada dasar warna biru, jadinya gak terlalu berpengaruh ya guys ya kepada si Cana asiatica gue ini, sebab dia itu warnanya kuning dan paling memiliki mutiara, dan si dorsalnya itu warna coklat. Nah, tapi ada efeknya di sini guys, gua penggunaan warna biru ini. Kalau menurut gua ya, si mutiaranya itu jadi lebih banyak, lebih menonjol aja gitu, lebih terlihat jelas tuh si mutiaranya ya. Jadi terlihat banyak ya, bisa kalian sendiri ya. Nih mutiara di sini itu jadi lebih banyak. Soalnya sebelumnya pas pertama kali gua beli di awal-awal itu
ikannya itu mutiaranya itu sedikit di bagian dorsal, itu bisa dibilang nggak polos lah dorsalnya. Tapi kalau di bagian badan gitu, bagian badan banyak warnanya putih. Nah tapi di bagian dorsal gak ada. Tapi semenjak gue pakai pelet ini, nih, si dorsalnya itu jadi banyak mutiara guys. Gue juga gak tahu nih kandungan yang ada di peletnya itu seperti apa. Yang alhasil ya seperti inilah hasilnya ikannya. Oh, jadi gak ada, dia agak berwarna biru seperti itu guys, biarpun pakai pelet blue. Nah itu untuk pakan hariannya ya guys ya, gue pakai pelet. Jadi kalian bebas mau pakai pelet apa aja, sesuaikan dengan kebutuhan ikan kalian ya guys ya, sesuaikan dengan kebutuhan warna ikan kalian seperti itu guys. Nah untuk yang kedua, bang, kalau pemberian pelet itu kan buat harian. Nah itu berapa kali sehari dan berapa butir. Nah untuk berapa butirnya, gue di sini cuma pakai 3 butir aja guys. Sini kan peletnya tuh 2 mili besarnya ya, 2 milian ya guys ya besar peletnya. Sini gue pakai 3 butir aja harian, itu di pagi hari, mau pagi mau sore terserah, yang penting sehari itu 1 kali aja kasih makan peletnya, yaitu 3 butir cukup. 3 butir cukup ya guys ya, pokoknya jangan kalian kasih lebih. Ikan cana ini cana yang rakus guys, jadi kalau misalkan kalian kasih pakan pun, biarpun dia udah kenyang pun tetap masih mau makan. Jadi untuk menjaga badannya tetap ideal seperti ini tuh, kalian kasih porsi yang nggak sedikit banget dan nggak terlalu banyak seperti itu guys. Jadi 3 pelet cukup yang ukuran 2 mili buat cana yang ukuran 17 cm seperti ini guys. Oke, untuk hariannya. Kemudian yang kedua adalah ulat Hongkong guys. Untuk penggunaan ulat Hongkong ini gue digunakan sebagai untuk melatih mentalnya ya guys ya, agar mentalnya itu ya semakin galak kayak gini gitu, ikannya aktif terus. Jadi nggak sampai nggak flaring gitu, tapi dia pasti flaring terus dan bahkan sampai mangap-mangap ya guys ya, seperti itu guys. Itu untuk menjaga mentalnya. Bang, untuk porsi makannya itu sehari berapa kali? Untuk porsi makannya itu dari ulat Hongkong ini gua seminggu itu 2 kali 1 biji. Jadi kalau misalkan hari ini hari Senin misalkan, terus gua kasih ulat Hongkong 1. Nah sorenya enggak gua kasih pelet lagi, tapi ulat Hongkong doang gitu, 1 hari 1 kali 1 biji. Ulat Hongkong 1 sampai 2 biji ya guys ya. Itu 1 kali aja. Nah dan nextnya itu hari Kamis seperti itu guys. Itu 2 biji juga. Tapi nggak dibarengin sama pelet ya. Kalau ulat Hongkong aja, pelet aja seperti itu guys. Kalau untuk hariannya pelet, untuk seminggu 2 kalinya ulat Hongkong. Jadi pagi aja, misalnya pagi aja seperti itu guys. Nah lalu untuk pakan ketiganya di sini gue pakai udang ya guys ya. Udangnya itu bisa udang segar, udang hidup, udang basah ya, pokoknya udang intinya. Soalnya udang tuh mengandung untuk menebalkan warna, itu bagus banget ya guys ya. Soalnya udang itu berprotein tinggi banget. Pokoknya untuk warna udang itu bagus. Dan pokoknya cana kita ini harus ada asupan dari pakan hidup guys. Jadi kalau misalkan kalian pelet terus tiap hari tanpa kalian dimasuki atau dikasih makan pakan hidup, kasihan ikan kalian guys. Jadi biarpun pelet itu makanan, tapi tetap harus ada masukan pakan hidupnya guys. Soalnya untuk pencernaannya juga bisa cacing boleh. Kalau misalkan udang terlalu mahal buat kalian, cacing boleh seperti itu guys. Jadi untuk pokoknya harus ada pakan hidupnya seperti itu guys. Entah itu mau yang basah ataupun yang masih hidup, atau yang udah mati juga gak apa-apa, yang penting pakan hidupnya bukan pelet ya guys ya, seperti itu guys. Nah untuk udang ini gua kasih itu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu sekali guys. Jadi tergantung ikannya. Kalau misalkan belum makan ya gua kasih udang seperti itu guys. Nah kalau udah gua kasih udang, itu tuh nggak gua kasih makan lagi seharian, entah itu ulat Hongkong ataupun pelet, nggak gua kasih ya guys ya. Gua tunggu sampai perutnya rata lagi gitu guys. Jadi untuk jadi supaya si cananya itu nggak terlalu gemuk ya guys ya, biar menjaga tetap proporsional si tubuh cana ini guys, gitu guys. Nah jadi itu 3 pola makan dan jenis pakannya untuk cana asiatica gua ya guys ya. Yang pertama adalah pelet hariannya, yang kedua ada ulat Hongkong seminggu 2 kali, dan yang ketiga
udang segar. Itu seminggu sampai 2 minggu sekali seperti itu guys. Semoga bermanfaat buat kalian. Pokoknya mau kalian tiru mau enggak terserah kalian. Itu mah jadi kita punya settingan pakan masing-masing ya guys ya. Nah guys, cuma itu aja yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next content. Salam Dega Badori.